Kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada saat hari ini Tuhan, urapi kami semua Tuhan yang mendengar, dan lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi apabila Kau memakai Tuhan, maka boleh berkenan untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biarlah kami buka hati kami seluas-luasnya sedalam-dalam untuk Tuhan. Kami perkenankan Engkau Tuhan menegur dan menasihati kami, menyemangati kami semua Tuhan, supaya kami beroleh sukacita nanti ketika boleh berpisah-pisah dari tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan Juru Selamat kami berdoa dan menyiapkan diri untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh memberikan kita waktu dan kesehatan sehingga kita boleh berkumpul di tempat suci di ruang ibadah ini pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, diwakili oleh Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan untuk men-sharingkan dan menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini bagi kita semua, bagi yang mendengar maupun yang menyampaikan Bapak Ibu. Saya percaya berkat Allah, firman Allah senantiasa baru bagi kita, tidak pernah kedaluarsa atau tidak pernah ketinggalan zaman untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita, untuk membimbing kita dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan buka kitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 29. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai ayat 35. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Oke. Ayat 31 saya mulai Bapak Ibu. Judul perikopnya anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat 34. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang disampaikan hari ini tentang, saya berikan judul ataupun tema yaitu kuasa dalam puji-pujian. Ada di depan tadi, kuasa dalam puji-pujian. Nah, ini puji-pujian ini erat kaitannya atau masih bagian dari khotbah minggu lalu dari Bapak Gembala tentang ibadah. Itu renungan minggu lalu kan. Latihlah dirimu beribadah. Jadi salah satu komponen daripada ibadah ini atau bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan ibadah ini yang namanya ibadah adalah puji-pujian. Nah, kita barusan saja menyanyi kepada Tuhan. Kita juga sudah bersorak kepada Tuhan
berteriak kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan, itu adalah bagian dari puji-pujian kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, puji-pujian ini sebenarnya sebelum masuk ke materi ya, dalam bahasa aslinya kami pelajari dulu waktu sekolah, itu puji-pujian itu ya, dalam Alkitab ini mengandung beberapa arti. Puji-pujian itu ada yang bermain musik. Nah, di dalam Alkitab ada seorang raja yang gemar bermain musik ketika bernyanyi dan menyembah Tuhan, namanya Raja Daud. Nah, itu jadi memuji Tuhan dengan alat musik itu istilahnya disebut zamar, dan ditulis di sini. Nah, menyembah Tuhan yang berikutnya adalah memberikan sorak-sorai, suasana sukacita, ungkapan hati yang tulus sukacita kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan halal, atau ditulis dalam Alkitab ini namanya haleluya. Jadi bersukacita karena Tuhan, bersukacita untuk Tuhan. Yang ketiga adalah mengangkat tangan, namanya yadah. Jadi ketika kita menyembah Tuhan di dalam karismatik, aliran karismatik biasanya ada ekspresi yang diberikan. Itu bukan ekspresi yang palsu, bukan ekspresi yang dibuat-buat agar seolah-olah euforia atau kelihatan seperti meriah yang kosong. Sebenarnya ternyata tidak. Tapi dasar firman Tuhan adalah ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bisa dengan ungkapan mengangkat tangan, bahkan bertepuk tangan, dan seterusnya. Nah, dan hanya 3 ini dulu yang kira-kira saya ingat, dan mungkin masih banyak lagi ya. Nah, jadi kita di dalam menyembah Tuhan itu bukan berarti suatu keanehan, bukan sesuatu yang janggal, bukan sesuatu yang lucu ketika kita angkat tangan, bersorak-sorak kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, ketawa kepada Tuhan. Itulah ekspresi dari Roh Allah yang duduk di dalam hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saya ingat juga ketika masih pra-remaja sampai pemuda, saya tinggal di kampung. Itu gereja kita seperti sekarang ini itu adalah gereja yang apa sebutannya ya, orang-orang yang dianggap lucu bagi mereka. Ada yang, jadi di agama suku tempat kami berada itu dulu agamanya masih kayak agenda gitu, ada Tante Linda sini ya, agenda ya. Jadi agenda itu apa yang dinyanyikan itu harus sesuai dengan buku kidung jemaat ataupun buku-buku yang lain yang menjadi panduan untuk menyanyi dan menyembah Tuhan. Nah, sedangkan orang-orang karismatik, Pentakosta, karismatik, Betani itu dianggap sebagai orang yang lucu bagi mereka. Tapi bagi saya sekarang itu, setelah saya lewati, ternyata itu wajar-wajar aja karena hati mereka belum dibukakan oleh Roh Allah. Mereka menghina nanti. Itu gereja yang jemaatnya mengusir nyamuk. Nah, tempat kami di daerah tropis itu, di daerah Nias itu daerah panas, sama dengan di sini, tapi apa di sana banyak nyamuk karena dekat dengan rawa dan dekat dengan laut. Itu kayak gereja Tuhan jangan disebut gereja yang mengusir nyamuk, tepuk tangan mengusir nyamuk, ya, dan seterusnya. Tapi bagi kami itu biar aja ya. Kami itu keluarga yang tidak terlalu ambil pusing dengan hinaan orang. Nanti dia suatu saat juga sadar, ya, ketika nanti Roh Tuhan akan menyadarkan dia. Nah, puji Tuhan, kita mulai pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang keluarga Yakub. Nah, kita udah baca tadi, ternyata Pak Yakub ini dalam Alkitab ini adalah orang yang menjadi teladan bagi kita di dalam banyak hal, khususnya di dalam menyembah dan mengiring Tuhan Yesus. Nah, ternyata dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah, itu hidupnya sangat diberkati Bapak Ibu. Nah, saya tidak cerita lagi tentang dia berangkat dari rumah, kemudian dia melarikan diri ke Midian, ke rumah omnya, Om Laban, karena takut kepada saudara tuanya yaitu Esau, karena hak keturunan. Nah, tidak cerita lagi itu. Tapi ini kondisi ataupun latar belakang ayat ini terjadi ketika dia sedang ada di rumah omnya, Om Laban di tanah Midian. Nah, di sana hidupnya itu begitu
begitu diberkati Tuhan, begitu disertai Tuhan, begitu sangat diberkati oleh Tuhan, baik pekerjaannya, baik keluarganya, bahkan sampai dia berkeluarga dan diberikan Tuhan istri. Dianugerahkan Tuhan istri. Ada berapa istri Yakub di sini Bapak Ibu? 2 ya, 2 plus 2 berarti. Tadi ada prenagen. 2 ya, 2 plus 2. Jadi yang 2 itu adalah pertamanya Rahel, kemudian yang kedua adalah Lea, kemudian diberikan lagi oleh kedua istri ini gundiknya ataupun asistennya untuk bolehlah kamu istrikan, yaitu Bilha dan Zilpa. Saya tidak tahu ayat berapa di sini tadi ya, ingat ya. Tapi di Bilha dan Zilpa. Nah, keempat wanita ini menjadi istri Yakub ini diberikan masing-masing Tuhan anak, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pusat perhatian kita hari ini adalah si Lea ini. Nah, ternyata yang lebih dahulu melahirkan dari antara istri Yakub ini adalah Lea. Nah, Lea ini yang paling tua dan dikatakan oleh Alkitab itu matanya itu kurang menarik, Bapak Ibu. Lea ini matanya suka lebih cantik Rahel. Rahel itu artinya cantik, sedangkan dia punya kakak Lea itu matanya kurang bagus kata Alkitab. Saya tidak tahu ayat berapa itu. Tapi jadi bukannya jelek sih, tapi gimana ya? Mendingan lebih cantik adeknya. Tapi justru di dalam kelemahannya ini, Lea itu menjadi perempuan atau wanita yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Nah, si ibu Lea ini melahirkan 4 anak. Pertama Ruben, kemudian Simeon, ketiga Lewi yang menjadi cikal bakal para pelayan-pelayan di Bait Allah di Israel, dan yang terakhir anak bungsunya adalah Yehuda. Nah, Yehuda ini yang menjadi topik khotbah kita pada hari ini, yaitu kenapa ibu Lea memberikan namanya Yehuda. Nah, dicatat di ayat 34, maaf 35. Lalu mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Nah, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Berarti sudah anak bontot nih bagi ibu Lea. Nah, jadi ketika ia melahirkan anak ini, ibu Lea mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan, yaitu aku akan sekali ini yang terakhir ini aku akan bersyukur kepada Tuhan karena ia memberikan aku anak laki-laki, anak nomor 4, sehingga aku memberi nama dia Yehuda. Nah, Yehuda ini dalam bahasa mereka, dalam bahasa Ibrani kuno itu mengandung dari tulisan Odeh ya. Yehuda sekarang ditulis di ejaan ini atau Yudah dalam bahasa Inggris, bahasa asalnya Odeh. Nah, artinya adalah pujian kepada Tuhan atau penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu tentang keluarga Yakub, Bapak Ibu. Nah, keluarga Yakub ini juga yang tinggal di Midian atau di perantauan, dia terus menjaga keakrabannya, hubungannya dengan Tuhan, sehingga hidupnya terus diberkati dan boleh nyata nanti berkat Tuhan ketika Yakub beranak banyak, Bapak Ibu ya. Tanda-tanda pada zaman itu diberkati adalah salah satunya itu beranak cucu dan banyak. Itu mereka begitu subur diberkati oleh Tuhan. Nah, lalu tentang kelahiran Yehuda ini, saya sudah singgung di depan tadi, sebagai ucapan syukur dari mamanya Lea, ia memberikan nama Yehuda, artinya puji-pujian. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu ketika kita hidup di dalam dunia ini, di dalam pengiringan kita kepada Yesus sebagai orang percaya, itu puji-pujian dalam ibadah itu adalah bagian kehidupan kita yang tidak bisa kita kesampingkan. Itu harus berjalan harmonis dengan ibadah. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak pernah memuji Tuhan melalui nyanyian, melalui doa atau penyembahan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang kita belajar hari ini,
sebagai orang percaya ini, kenapa? Apa alasannya? Kita harus memuji-muji nama Tuhan. Apa pentingnya kita harus memuji-muji nama Tuhan? Nah, saya tulis di sini. Pertama adalah karena Tuhan itu layak dipuji. Dia adalah Tuhan dan Bapa. Nah, di ajaran-ajaran luar kita ini, di seantero bumi ini, ada banyak kepercayaan yang dan memakai istilah Tuhan. Agama apa saja, misalnya agama yang di Jepang itu ya, atau yang mungkin tahu pernah ke Jepang ya, atau apa. Agama Shinto menuhankan dewa matahari, Amaterasu, Omi Kami Sama itu ya. Kemudian ada ajaran-ajaran lagi dari Tao ya, ajaran Tao dari Tionghoa ya. Kemudian ajaran-ajaran agama lain dari Sikh dari daerah India. Itu mereka banyak memakai istilah Tuhan itu bagi sesuatu yang dia percaya dan yakini sebagai Tuhan bagi dia. Nah, tapi bagi kita ini yang sudah diselamatkan, yang hati kita, hidup kita sudah diselamatkan melalui darah Yesus, hanya satu Tuhan yang patut kita sembah, yaitu Tuhan Yesus dan Bapa kita. Nah, dalam Yesaya pasal 6 ayat 9, maaf 9 ayat 5, ditulis di sana, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekekalan, dan Raja damai. Nah, Bapa di sini mengandung arti adalah pencipta Bapak Ibu. Bapa di sini bukan berarti my father, my dad. Itu lebih daripada itu. Lebih luas dan lebih kompleks daripada seorang Bapa secara jasmani. Bapa secara jasmani kita pikir-pikir itu terbatas. Suatu saat dia tua, sakit-sakitan, lalu dipanggil oleh Tuhan yang punya dia. Tapi Bapa di sini yang dimaksud di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 itu adalah Tuhan. Bapa kita adalah Tuhan Yesus Kristus, pencipta kita yang tidak pernah beralih setia, yang tidak pernah berubah setia, yang tidak pernah berkurang kekuatannya untuk menopang kita, sehingga kita tetap wajib harus memuji Dia. Yang kedua adalah karena Dia adalah Raja. Kita harus menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus itu adalah Raja. Nah, Raja, di sini ada Raja damai. Nah, di pergaulan kami dulu di di tempat kami tinggal dulu, kami tinggal di komplek Muslim, terus orang Kristen. Nah, di sana ada seorang yang ahli kitab, mereka ahli kitab Muslim. Dia mengatakan begini, kok orang Kristen Tuhannya banyak? Cobalah kami monoteisme itu, Allah kami yang cuma satu, tidak macam-macam namanya. Iya, kok orang Kristen ini nama Tuhannya banyak. Kadang disebut Yesus, kadang disebut Kristus, kadang disebut Al-Masih, kadang disebut Juru Selamat. Mana yang benar? Dia bingung sendiri. Nah, ini dia mengecap kita lagi. Ini adalah agama yang sesat, agama dari setan katanya. Nah, dia karena pengetahuannya seperti itu. Nah, jadi ketika nanti Tuhan menyatakan diri di dalam pada kali yang kedua, Ia datang sebagai hakim dan sebagai raja. Ya namanya nggak macam-macam lagi, dia disebut raja. Di dalam kitab Wahyu nanti namanya nggak macam-macam lagi, namanya hanya raja di atas segala raja. Jadi sekalipun dia menjadi Yesus sebagai juru selamat manusia, itu sebabnya kenapa Ia menjadi juru selamat, supaya orang yang berdosa dapat diselamatkan. Dia bukan berarti beralih nama, jadi beda pribadi, beda oknum. Tidak. Nah, Dia adalah raja di atas segala raja yang bertakhta dari kekal sampai kekal. Segala raja yang lain akan berubah, akan tiada lagi. Hanya satu raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kenapa kita harus memuji Dia juga. Sebab Dia adalah juru selamat kita dan sahabat kita. Dalam kitab Yohanes dia katakan, Dia adalah Tuhan dan juga sahabat kita. Tiada Tuhan yang menjadi sahabat seperti Yesus. Saya lihat Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhannya kejam, dewa-dewanya jahat, dewanya unik-unik. Tapi ada satu pribadi Tuhan
yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus, ia rela menjadi sahabat bagi setiap orang yang rela menerimanya. Kenapa kita juga harus memuji dia lagi adalah karena dia itu layak menerima pujian dan penyembahan. Hanya dia yang layak disembah, hanya dia yang layak ditinggikan, hanya dia yang layak dipuja, Bapak Ibu. Yang berikutnya, nah, bagaimana cara kita menyembah Tuhan Yesus? Nah, ini bukan hal baru bagi kita. Bagaimana cara menyembah Tuhan adalah dengan bernyanyi. Itu sebabnya di dalam ibadah Kristiani itu kita ada yang disebut dengan menyanyi, bersorak, ekspresi hati. Sekalipun lagu kita ataupun misalnya suara kita kurang tidak sebagus dengan American Got Talents, ya tidak apa-apa. Yang penting menyanyi itu lahir dari hati untuk menyembah Tuhan. Juga bentuk penyembahan bisa dalam bentuk doa dan ucapan syukur. Nah, di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4 itu ditulis di sana dengan jelas bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian. Nah, ini juga yang membuat saya senang memuji Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu mengakui sendiri bahwa ia bertakhta di atas puji-pujian. Sekalipun ini ditulis oleh manusia, ya, kitab Mazmur itu, tapi dia itu adalah firman Tuhan. Tuhan menyatakan dia itu seperti apa, memperkenalkan bagaimana respeknya terhadap sebuah puji-pujian. Dia dikatakan bertakhta atau bersemayam di atas puji-pujian. Nah, itulah sebabnya ketika kita memuji Tuhan tadi, Ibu Moni mengajak kita, ayo bersorak dengan segenap hati untuk Tuhan. Karena coba kita bayangkan, itu apa yang dimaksud dengan takhta atau bersemayam? Itu tempat duduk. Nah, bagaimana kalau tempat duduk saya tadi itu misalnya kakinya cuma 3, terus saya duduk di situ, atau saya ragu-ragu dengan duduk di situ, takut saya jatuh. Nah, ketika kita menyembah Tuhan itu harus dengan kursi yang kuat juga, puji-pujian yang dengan segenap hati ditopang oleh seluruh hidup kita. Jadi bukan puji-pujian yang hanya asal nyanyi misalnya, atau hanya asal yang penting nyanyi. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan harus dengan segenap hati. Karena kita percaya di dalam puji-pujian itu Tuhan bersemayam, Tuhan bertakhta. Nah, coba kalau Tuhan itu bertakhta di atas hidup kita ketika memuji Tuhan, apa yang terjadi dengan kita? Bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan oleh sesuatu yang lain. Dia akan menyembuhkan kita, dia akan memulihkan hidup kita, dia akan seluruh kehidupan kita ini dilingkupi olehnya. Dan kita akan pasti beda dengan dunia yang lain, dengan orang-orang dunia, karena Tuhan bertakhta di atas hidup kita. Nah, oleh karena itu, menjadi anak-anak Tuhan, kita belajar terus menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati. Karena di atas pujian dan penyembahan kita itu, Tuhan Allah kita bertakhta, Bapak Ibu. Puji Tuhan, di dalam rumah tangga kita ketika pujian ada, dia bertakhta di atas rumah tangga kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Berikutnya lagi adalah kenapa kita juga harus menyembah Tuhan, atau bagaimana cara kita menyembah Tuhan yang lain adalah dengan segenap hati juga. Mengapa? Karena di dalam Mazmur 69 ayat 31-32 ditulis di sana, Bapak Ibu. Saya baca ya. Mazmur 69 ayat 31 sampai nanti 32. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Nah, pada zaman dahulu, pada perjanjian lama, itu korban itu dipersembahkan kepada Tuhan dengan berbagai tujuan. Misalnya untuk menebus dosa, untuk menebus kesalahan. Itu namanya korban bakaran. Jadi ini adalah korban yang medianya adalah binatang. Misalnya sapi tadi, sapi jantan sama lembu. Jadi semuanya
harus jantan karena di sini. Lembu pilihan yang tidak bercacat. Nah, ternyata bagi Tuhan saat ini Dia mengatakan sendiri bahwa puji-pujian kita yang keluar dari mulut kita, menyembah Tuhan mengangkat tangan, berseru kepada Tuhan dengan menyanyi, menyembah Tuhan dengan ketulusan hati, itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga daripada ketika kita bawa ke sini misalnya sapi jantan atau lembu jantan untuk misalnya persembahkan kepada Tuhan dan dibakar. Itu jauh lebih mahal harganya puji-pujian. Nah, itu bagi Tuhan tuh berarti kita itu sangat mahal puji-pujian kita. Jadi ketika kita menyanyi kepada Tuhan misalnya satu lagu misalnya, kira-kira bobotnya berapa? Nah, apakah satu sapi atau satu lembu? Ya itu Tuhan yang menilai. Tapi yang paling penting bukan sapi atau lembunya yang Tuhan kehendaki, tapi hati kita yang memuji menyembah Dia dengan segenap hati. Itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, jauh lebih berkenan kepadanya daripada puji-pujian yang dari hewan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Karena itu teruslah kita menyanyi kepada Tuhan sekalipun hanya ketika kita lagi tidak ada kegiatan. Barangkali ibu-ibu di sini, bapak-bapak kali kerja atau sambil mengetik kerjaan sambil menyanyi kepada Tuhan. Karena itu adalah pujian yang penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menyembah Tuhan dengan memberi dan merelakan diri kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Nah, di tempat ini atau di mana kita dipercayakan beribadah kepada Tuhan, kita harus misalnya di rumah, kita harus menjadikan diri, memberi diri kita, merelakan diri kita sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam keluarga, ayah harus merelakan dirinya itu menjadi pembimbing, pengasuh bagi anak-anaknya. Begitu juga ibu-ibu menjadi imam di tengah-tengah keluarganya untuk membawa anak-anak itu menjadi kenal Tuhan dan mewarisi itu warisan iman. Bukan warisan yang lain, tapi warisan iman untuk boleh mereka warisi nanti sebagai anak-anak kita ketika mereka besar. Nah, banyak lagi hal-hal yang kita harus rela dan berikan. Mungkin ketika datang ke tempat ini hari Sabtu ataupun hari lain untuk komsel, kita berikan waktu kepada Tuhan. Karena kita mungkin secara bendawi tidak ada yang kita terima saat itu. Tapi kita di surat di sorga, ditulis di sorga, diabsen oleh Tuhan, apa yang anak-anak saya ini lakukan untuk saya. Sekecil apapun katanya di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah berpiutang kepada orang-orang yang melayani Dia. Dia pasti memperhitungkan segala yang kita buat. Oleh karena itu jangan menghitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu ya, kita harus terus maju. Apapun yang bisa kita beri, kita berikan dengan sukacita sebagai wujud kita melayani dan menyembah Tuhan. Lanjut. Sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, kapan kita menyembah Tuhan? Nah, saat senang. Saat senang menyembah Tuhan gak Bapak Ibu? Saya dapat mobil baru nih. Saya ini belum ini. Tapi biarpun saya belum dapat mobil baru, saya udah senang dulu kan Bapak Ibu. Saya udah memuji Tuhan. Atau oke, pada saat senang memuji Tuhan gampang. Ya, kemudian saat duka sekarang nih. Saat duka kita juga dituntut Tuhan, diarahkan Tuhan untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan atau menyembah Tuhan. Nah, kapan lagi kita memuji Tuhan? Yaitu pada segala waktu. Di segala waktu aku tetap puji Tuhan. Waktu tidur, waktu bangun, waktu siang, waktu malam, itu kita tetap memuji-muji nama Tuhan. Oke Bapak Ibu, oh ya ini, aku hendak memuji Tuhan pada waktu segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, saya lihat sebuah cerita di dalam kitab Kisah Para Rasul nanti, yaitu ketika tuh Rasul Paulus dan Silas sedang ada di dalam penjara. Nah, ini slide berikutnya. Nah, ini
Apa dampak puji-pujian kepada Tuhan? Nah, yang pertama adalah mutangan. Itu di dalam kitab Yosua pasal 6. Itu bangsa Israel itu sedang dituntun oleh Tuhan untuk merebut tanah perjanjian Kanaan yang Tuhan sudah janjikan sejak Abraham kepada keturunannya. Diberikan tanah perjanjian Kanaan kepada Bani Israel. Nah, tapi melalui proses yang sangat panjang, entah berapa ratus tahun, itu orang Israel terus melampaui berbagai proses, ujian ataupun arahan Tuhan, pengajaran Tuhan selama 40 tahun di gurun pasir, sampai mereka tiba di gerbang tanah perjanjian ini, namanya Yerikho. Nah, negeri Yerikho ini adalah negeri yang kukuh, negeri yang kekar, ya mungkin sangat kuat, dipagari oleh tembok. Nah, tembok keliling lebih megah daripada tembok Cina yang berapa ribu kilo itu di atasnya saja, di atas tembok Yerikho itu kurang lebih sekitar 3 meteran lebarnya, itu bisa dibangun sebuah rumah. Mungkin bisa sebuah rumah tamu, ruang tamu bisa berdiri di atas itu. Rumah tinggal. Nah, ya Yosua pasal 6. Nah, tapi ketika orang Israel mengintai tanah itu, Musa mengirim ini. Yosua mengirim pengintai. Katanya itu keluar orang-orang di dalam Yerikho itu orangnya aneh-aneh misalnya. Orangnya ukurannya besar, bertubuh gigantisme ya, bertubuh raksasa. Kemudian mereka suka makan temannya. Mereka suka kanibal berarti ya, orang yang makan sesamanya. Nah, jadi orangnya sadis-sadis tuh. Dan pola penyembahan ibadah mereka juga sangat ekstrim. Misalnya kalau menyembah dewa-dewa mereka itu, mereka punya banyak dewa, itu memakai korban manusia, Bapak Ibu, bayi maupun orang-orang yang sengaja dipilih untuk menjadi persembahan kepada dewa. Nah, itu yang mereka lihat. Nah, ketika Yosua mendengar laporan daripada para pengintai, nah dia tidak gentar, dia terus melakukan apa atau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Tuhan mengajar mereka untuk nanti ketika kalian pasti sanggup untuk mengalahkan atau merobohkan tembok Yerikho dengan cara apa? Dalam seminggu Bapak Ibu, 6 hari katanya suruh seluruh bangsa itu memutari atau mengitari tembok Yerikho selama 6 hari, 1 kali aja, berarti 6 kali. Lalu pada hari yang ke-7-nya itu 7 kali. Ya, itu 7 kali. Nah, ketika hal itu terjadi, sambil memuji-muji Tuhan, sambil memulihkan alat musik, sambil bersorak, memuji memuliakan nama Tuhan, bukan sorak-sorak yang kosong, bukan sorak-sorak yang kayak misalnya ini ada pawai Idul Fitri, itu kan ada tabuhan itu ya. Itu bukan tabuhan seperti itu, tapi tabuhan yang berisi penghormatan kepada Tuhan. Bukan tabuhan-tabuhan teriak yang tidak jelas, tapi tabuhan atau musik-musik, teriakan-teriakan, nyanyian-nyanyian penyembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, setelah apa yang terjadi setelah mereka melakukan itu adalah tembok Yerikho dirubuhkan tanpa dengan tekanan satupun, mungkin dengan dorongan benda apapun yang mereka percayai untuk merobohkan. Tidak, hanya dengan puji-pujian tembok Yerikho yang tegar, yang kokoh itu dapat dihancurkan melalui puji-pujian kepada nama Tuhan. Yang kedua adalah Bapak Ibu, dampak puji-pujian yang kedua adalah ketika Paulus dan Silas di dalam penjara. Nah, Paulus dan Silas dalam penjara itu adalah ketika di dalam Kisah Rasul pasal 16 itu mereka sengaja dicari-cari kesalahannya karena mereka itu memberitakan Injil, sehingga pemuka kota tersebut menyuruh orang untuk menjebloskan kedua hamba Tuhan ini ke dalam penjara. Nah, apa yang terjadi di sana? Mereka dipasung. Ya, hukuman pasung itu berarti ada kayu, kalau kayu di Sumatera namanya kayu meranti, kayu jati itu. Bapak Ibu mungkin ada yang punya kayu jati, kayu jati itu kayu yang berat. Nah, itu dilobangin, lalu masukin kedua kaki di sana. Leher kakinya ini itu masukkan ke dalam lubang yang dibuat dua-duanya. Saya tidak tahu apakah tangannya juga ikut dipasung ya.
Nah, sehingga tidak ada kesempatan untuk mereka bisa lepas dari penjara yang pasungan tersebut. Tapi apa yang dilakukan di dalam tengah-tengah ketidakberdayaan mereka di penjara adalah menyanyi dan berdoa kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan pada malam itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yaitu gempa bumi yang dahsyat. Saya tidak tahu entah berapa skala Richter itu. Kalau pada tahun 2004 itu di Nias itu 9,5 skala Richter. Itu bapak saya itu malam-malam tengah-tengah malam tuh katanya, ya saya lagi sekolah Alkitab di Batu Malang itu tahun 2005 itu. Dia ceritakan kepada saya hari berikutnya. Oh, hari itu malam itu sangat mengerikan. Kami lagi tidur tuh jam 10, jam 11, saya belum tahu nanya jamnya lagi. Yang paling perlu bagi saya selama kalian, dia bilang. Nah, dia mengatakan katanya, itu pada malam itu listrik mati semua, padam. Terus saya pun keluar lewat jendela, katanya lewat jendela, saya lompat jendela. Itu orang tua saya itu bukan orang tua, usianya sudah 88 tahun. Jadi bagaimana orang tua bisa melompat jendela? Justru perjuangan yang ini. Itu orang tua saya tuh, ya seperti ini kepalanya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dia melompat dengan kacamatanya itu, dia pakai kacamata. Terus ya dia melompat jendela dan mereka katanya ada ramai di depan. Mereka lari ke daerah yang lebih tinggi. Karena ada isu-isu tsunami katanya. Tapi keras sekali 9,5 skala Richter, saya belum pernah rasa Bapak Ibu. Kita di sini mah ayun-ayunan. Ya, gempa bumi di Jawa masih ayun-ayunan biasa ini. Anina bobo. Nah, tapi Tuhan pelihara mereka. Ternyata tidak tsunami Bapak Ibu, tapi ada banyak bangunan di sana. Saudara-saudara kita orang Tionghoa yang di pasarnya itu mereka lantai 3, berarti kayak ruko kita ini, lantai 3. Nah, setelah besoknya apa yang mereka lihat, tinggal lantai atasnya yang kelihatan. Jadi lantai 1 sama lantai 2 amplas ke dalam tanah itu. Jadi ini tinggal ini lantai 3-nya kelihatan. Itu ada dulu hamba-hamba Tuhan di sana, yang baik, orang Tionghoa suka ngajak saya main, pelayanan sama-sama dengan segala kekurangan mereka, tapi ya mereka itu ternyata cara Tuhan memanggil mereka seperti itu. Ada teman saya itu Hok, namanya si Hok. Iya Bapak Ibu ya. Jadi entah berapa besar, betapa hebatnya gempa bumi yang dialami oleh si Paulus dan Silas ini, sehingga katanya pasungan-pasungan kaki mereka pun, rantai-rantai yang belenggu borgol di tangannya pun jatuh atau rontok. Saya percaya ini bukan hanya karena gempa bumi, tapi karena malaikat Tuhan sendiri saja yang juga ikut berperan untuk melepaskan mereka dari penjara, karena mereka tidak bersalah Bapak Ibu. Memberitakan kabar baik kok, memberitakan keselamatan bagi banyak orang, malah dicari-cari kesalahannya. Itu adalah mereka memuji Tuhan di dalam segala perasaan mereka yang sangat menyedihkan. Mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan alhasil apa yang mereka lihat, itu kuasa Allah menggetarkan tanah itu. Ini penjara di Filipi kayaknya. Ya. Kisah Rasul pasal 16 itu. Ya, penjara di Filipi, di kota Filipi itu adalah kota kepulauan di sekitar Turki kayaknya nih. Turki atau Yunani ya. Jadi negara kepulauan yang vulkanis, karena masih daerah banyak gunung berapinya ini. Jadi goncang oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Dan di balik terjadinya gempa bumi ini, ternyata apa yang terjadi adalah keselamatan bagi kepala penjara. Kepala penjaranya panik. Aduh, nanti saya yang bertanggung jawab di penjara ini. Mana Paulus, mana Silas yang kemarin ditangkap. Nanti kalau mereka melarikan diri, saya dan keluarga saya yang jadi penggantinya. Kira-kira begitu. Akhirnya dia teriak-teriak, tolong cari dulu orang itu. Orang yang paling bersalah itu, si Paulus dan si Silas. Ternyata apa yang terjadi dengan kegelapan. Pak, penjaga, kepala penjara, kami masih ada di sini. Puji Tuhan kami tidak melarikan diri. Ini kami. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, dia bersyukur. Aduh, terima kasih Pak, Bapak tidak lari.
Kalau enggak ya kami yang bahaya, anak-anak saya jadi korbannya penggantinya. Nah akhirnya setelah kejadian tersebut, maka itu salah satu cara bagi Tuhan untuk melepaskan Paulus dan Silas dari penjara yang di Filipi ini. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini poin terakhir kita, pelajaran bagi kita adalah di dalam puji-pujian. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyanyi kepada Tuhan dengan lebih lagi, dengan semangat, dengan tulus, bukan dengan asal-asal ya. Kita harus serius lagi untuk menyembah Tuhan sepanjang hidup kita Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ajak kita untuk menaikkan sebuah pujian untuk menyambut firman Tuhan, merespon firman Allah pada siang hari.